Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami hingga saat ini dan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah hati kami agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan menerima dengan baik firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat Advent bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas khotbah bagi kita di Minggu Advent yang pertama hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 21 dimulai dari ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Marilah kita ikuti, saya akan bacakan untuk kita. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Advent yang pertama bagi kita. Sekalipun perayaan Advent ini sudah menjadi tradisi bagi gereja kita yang selalu kita rayakan setiap tahunnya, tetapi ada baiknya juga bahwa pengertian Advent ini perlu disegarkan kembali untuk kita. Advent artinya masa penantian akan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, atau masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi Injil yang menjadi nas khotbah untuk kita hari ini bukanlah seperti berita gembira yang disampaikan oleh seorang calon ibu akan kehadiran seorang bayi. Tetapi Injil hari ini mengajarkan kita seakan menebar ketakutan pada umat yang mempercayai Tuhan tentang hari kedatangannya dan juga tanda-tanda yang akan kita lihat sebelum hari itu terjadi. Benarkah sedemikian menakutkan hari dan tanda kedatangan Yesus itu? Apakah Yesus sedang menebar ketakutan bagi kita?
Mari sejenak kita merenungkan sepasang suami istri yang sedang menanti kelahiran anak pertama bagi mereka. Berita kehamilan pasti kabar sukacita, tetapi sesudah itu apakah selamanya mereka bersukacita dan tidak memiliki rasa cemas? Sesudah berita kehamilan, pasang suami istri akan sibuk dengan berbagai macam persiapan, mulai dari memilih tempat atau bidan yang cocok untuk pemeriksaan rutin, persiapan nama, mulai memperhatikan gizi yang seimbang untuk calon ibu, dan banyak persiapan lain. Tetapi yang tak boleh dilupakan adalah kecemasan dan juga ketakutan yang muncul. Jangan sampai si ibu keguguran. Jangan sampai si ibu sakit. Jangan sampai bayi lahir prematur, terlilit tali pusar, sungsang, atau jangan sampai cacat. Bahkan suami harus menjadi suami siaga. Ternyata banyak hal-hal yang mencemaskan dan menakutkan pada masa penantian kelahiran bayi, apalagi bayi pertama. Maka pada momen penantian inilah pasangan suami istri bahkan seluruh keluarga berdoa demi keselamatan calon ibu dan juga si calon bayi. Jika penantian kelahiran bayi begitu banyak hal yang dicemaskan dan keluarga berdoa dengan tekun, maka tidak salah jika Yesus memperingatkan kita supaya lebih mempersiapkan diri untuk menyambut kelahirannya. Lalu pertanyaannya, apa hal-hal yang ternyata mampu membuat kita tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Kita sibuk dengan pembentukan panitia Natal, baik di tingkat kuria, kategorial, kelompok-kelompok marga, kelompok-kelompok atau organisasi yang kita pimpin untuk mempersiapkan pesta Natal yang meriah yang akan berakhir memuaskan. Sibuk latihan kor, sibuk mempersiapkan pernak-pernik Natal, sibuk belanja persiapan Natal, sibuk membeli hadiah-hadiah Natal, sibuk persiapan jika nanti keluarga besar akan berkumpul, dan banyak kesibukan lain yang akan menyita waktu bahkan perhatian kita. Kita mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, dan segala yang terbaik untuk memeriahkan Natal. Tapi kita lupa satu hal penting, yaitu hati kita. Kita lupa mempersiapkan hati kita. Tentu hati yang berdoa sama seperti yang ditekankan oleh Naskotbah hari ini. Berjaga-jagalah senantiasa dan tekunlah dalam doa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Advent baru akan dimulai. Sejenak kita melihat kehidupan kita yang telah berlalu. Begitu banyak rahmat yang sudah kita terima. Bahkan rahmat itu berlalu dengan sia-sia karena berbagai kesibukan kita. Kita ingin memulai masa Advent ini dengan rasa syukur atas anugerah kehidupan, anugerah pekerjaan, anugerah keluarga, anugerah kesehatan, dan banyak anugerah lain. Berangkat dari anugerah-anugerah tersebut, kita ingin membaginya dengan sesama melalui tenaga kita dengan memberikan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan, dengan melepaskan kebiasaan buruk kita yang menjauhkan kita dari Tuhan, lebih memberi waktu kita untuk keluarga, mengurangi keterikatan kita dengan gadget, bahkan harus bersyukur bisa hidup dan bernapas hingga saat ini, dan perlu kita ungkapkan dengan berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang ditekankan oleh Naskotbah hari ini, salah satu yang perlu kita persiapkan adalah hati yang berdoa. Hati yang berdoa adalah hati yang berdialog
dan selalu terarah pada Tuhan dan menjadi kekuatannya. Hati yang berdoa adalah juga hati yang melangkah keluar untuk menemui Tuhan dalam diri orang-orang terdekat di sekitarnya. Saudara-saudaranya yang kesusahan, karena Tuhan bisa hadir kapan saja, di mana saja, dan dalam wajah siapa saja yang kita jumpai. Orang yang berjaga-jaga, orang yang berdoa mampu memahami kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupannya. Karena itu, dengan memperingati perayaan Advent yang pertama hari ini, marilah kita sejenak merenung kembali dalam sikap kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Berjaga-jagalah senantiasa dan penuhilah hidupmu dengan hati yang senantiasa mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada Tuhan kita sebagai sumber pertolongan, sumber keselamatan bagi kita. Selamat merayakan Advent. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu melalui firman-Mu yang telah mengingatkan dan mengajar kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa dalam penantian kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kiranya Engkau juga berkenan meneguhkan hati dan iman percaya kami untuk tetap setia dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Amin.